Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Apakah pembelajaran kontekstual itu? Yaitu pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata atau fakta. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk membuat keterkaitan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan implementasinya dalam kehidupan mereka, baik sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Contohnya, ketika guru akan mengajarkan gaya bisa berupa tarikan atau dorongan, maka ajaklah siswa untuk praktik membuka atau menutup pintu. Nah, itu sudah mengaitkan dengan situasi yang nyata. Ya. Kemudian, Trianto menyebutkan bagaimana menerapkan pembelajaran kontekstual. Jadi, kalau kita sebagai guru, calon guru, untuk bisa menerapkan pembelajaran kontekstual, yang pertama, kembangkan pola pikir bahwa peserta didik akan lebih bermakna jika mereka dikondisikan bekerja mandiri, inquiry, dan mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan barunya sendiri. Jadi pola pikir guru harus begitu ya, pola pikir guru dan calon guru bahwa peserta didik ini nanti akan belajar bermakna jika mereka dikondisikan belajar secara mandiri. Inquiry, jadi menemukan sendiri dan mengkonstruk pengetahuannya. Yang kedua, terapkan kegiatan inquiry untuk semua topik ya, materi IPA seoptimal mungkin. Ya. Menemukan ya, kegiatan menemukan sendiri. Seperti apa? Misalnya guru akan menjelaskan terkait materi sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama sebaiknya jangan dijelaskan dulu, tetapi ajak siswa untuk menggali. Sifat-sifat cahaya itu apa? Suruh praktek, ini berarti dari sumber cahaya, kemudian ada pengamat ke sana. Berarti bagaimana sumber cahaya yang terbentuk yang bisa ditangkap? Oh, merambat lurus. Jadi sifat yang pertama ketemu. Dengan demikian sifat selanjutnya juga bisa dikondisikan seperti itu ya. Yang ketiga ya, kondisikan peserta didik untuk belajar IPA dalam kelompok-kelompok. Ya, ini kolaboratif ya. Ini sangat membantu siswa dalam memahami materi. Fasilitasi peserta didik untuk memiliki curiosity yang tinggi, sifat ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, dengan model yang dapat membantu siswa dalam memahami IPA. Maka belajarkan dengan menggunakan model yang dapat membantu siswa dalam memahami materi IPA. Contoh, akan menjelaskan tentang bumi ya. Bumi itu bulat, kemiringannya sekian derajat, yaitu ambilkan sebuah globe yang bisa mewakili dari bumi sendiri. Ini nanti akan sangat membantu siswa. Kemudian lakukan penilaian otentik dengan berbagai cara. Ya, penilaian otentik ya, kita tahu penilaian dari 3 ranah ya, menekankan pada aktivitas siswa, sikap siswa, dan pemahaman siswa seperti apa. Lakukan refleksi untuk mengkonfirmasi kegiatan yang telah dilakukan. Kita tadi sudah belajar apa? Ini berarti tentang kegiatan pembelajaran kontekstual. Meskipun sepele tapi ini sangat penting ya. Jadi refleksi. Ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri kelas yang sudah menerapkan pembelajaran kontekstual? Siswa aktif dan kritis. Kemudian karena sudah dilibatkan dalam proses inquiry tadi ya. Yang kedua, pengalaman nyata, kontekstual ya, itu nyata. Gembira belajar dengan bergairah. Saling bekerja sama dan saling menguatkan karena tadi dalam kelompok. Kondisi mengembirakan, tidak membuat bosan. Karena inquiry berkelompok tadi, guru membawa model. Pembelajaran secara terintegrasi. Ya, karena harus mengaitkan dengan
sesuatu yang kontekstual, ya, yang bisa dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami. Menggunakan banyak sumber belajar, termasuk sumber dari lingkungan, ya. Nih, mungkin kalau mau mengajarkan tentang sumber energi, ya bawalah ke itu kantin yang baru masak, itu sumber energi apa, ya. Kemudian bawa atau tunjukkan listrik, itu sumber energi listrik, ya. Adanya waktu untuk berbagi ide, ya tadi, karena dalam kelompok-kelompok tadi, kelompok ini sangat menentukan dan membantu siswa-siswi yang memiliki kemampuan akademik yang rendah. Guru menjadi lebih kreatif. Sintaksnya seperti apa pembelajaran kontekstual? Yang pertama, ada sifat atau kondisi konstruktivisme. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal, ya. Mengkonstruk. Jadi kalau mau belajar tentang konduktor isolator, nah ini perlu digali dulu apa yang sudah mereka miliki ketika di rumah. Saya memegang wajan habis digunakan untuk menggoreng tanpa menggunakan apa-apa, tapi panas. Nah, itu merupakan pengetahuan awal siswa, ya. Meskipun sepele, tapi itu sangat menentukan bagaimana mereka membangun pemahaman mereka ketika guru menyampaikan sesuatu tentang materi yang sebenarnya sudah dialami oleh siswa. Pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruk. Mengkonstruk itu siswa yang aktif dan bukan menerima pengetahuan. Sebaiknya siswa dihadapkan pada pengalaman konkret atau nyata. Ya, kontekstual, ya, beda dengan tekstual. Kalau tekstual ya berbasis teks. Tapi kalau kontekstual, ya dia berdasarkan pengalaman sehari. Misalnya materi gaya kita bisa menghubungkannya saat kita membuka atau menutup pintu. Konstruk. Yang kedua, questioning. Tanya jawab. Yaitu kegiatan guru mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Guru dan siswa bisa melakukan tanya jawab saat pembelajaran. Pertanyaan dari guru mendorong siswa berpikir kritis. Anak-anak, tahukah kamu apa yang disebut gaya? Ketika kita membuka pintu, jenis gaya apa yang kita keluarkan? Nah, itu pertanyaan guru itu bisa memicu siswa agar berpikir kritis. Tapi guru juga harus memberikan peluang, kesempatan bagi siswa untuk bertanya, ya. Dan ini menunjukkan rasa keingintahuan siswa dalam memahami materi tersebut. Yang ketiga, inquiry, menemukan sendiri, ya. Inquiry merupakan sebuah siklus yang dapat membangun pengetahuan atau konsep. Kegiatan inquiry itu observasi, bertanya, investigasi, analisis, kemudian mengembangkan teori atau konsep. Nih. Nah, jadi mengamati, mengajukan pertanyaan, menyelidiki. Nah, itu ciri khas dalam pembelajaran kontekstual. Kemudian adanya komunitas belajar, komunitas dan sekumpulan orang, ya, yang terikat dalam kegiatan belajar. Terjadi tukar pengalaman, berbagi ide, atau bisa mendatangkan ahli ke kelas, bekerjasama dengan kelas lain yang sederajat, bekerja dengan kelas lain atau atasnya, dan bekerja dengan masyarakat. Misalnya belajar tentang profesi seorang dokter. Hadirkan dokter di kelas agar mereka bisa belajar secara bersama-sama, itu termasuk komunitas belajar, ya. Selain juga masuk pada pemodelan, karena dokter itu salah satu profesi yang mungkin di tema tertentu itu ada pembahasan dengan profesi masyarakat di Indonesia. Nah, ini pemodelan, ya. Menampilkan suatu contoh agar orang lain bisa berpikir, bekerja, dan belajar. Menghadirkan model tertentu yang mewakili materi. Ya, contoh tadi saya katakan membawakan globe untuk mengetahui bagaimana struktur dari bumi. Ya. Bawakan sebuah tiruan sinar matahari, bulan, bumi untuk mengajarkan tentang gerhana. Kemudian refleksi untuk melihat kembali, menganalisis kembali, mengklarifikasi kembali
dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Kegiatan refleksi dilakukan untuk meninjau tentang sesuatu yang sudah dipelajari. Misalnya dengan membuat catatan, jurnal, karya seni, maupun diskusi kelompok. Ya. Kemudian ada penilaian autentik. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan kegiatan nyata yang dikerjakan. Ya, jadi harus ada evaluasi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Prosedur penilaian menunjukkan kemampuan dari kognitif, afektif, psikomotorik secara faktual. Sintak ya, konteks. Nah, kelebihannya apa? Ketika siswa belajar kontekstual, pembelajaran menjadi bermakna dan nyata ya. Karena tidak hanya ceramah. Ayo kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Guru hanya ceramah monoton, maka belajarnya tidak akan bermakna. Kedua, merupakan tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Karena kontekstual biasanya sudah mengalami terlebih dahulu, ya, sudah punya pengetahuan awal. Karena tadi wajan habis digunakan untuk menggoreng tempe, misalnya. Itu dibawa ke kelas. Konsepnya, maksudnya pemahamannya dibawa ke kelas. Guru menghubungkan dengan benda apa saja yang bisa menghantarkan panas. Nah, itu untuk mengklarifikasi hasil temuan mereka ketika di lapangan. Oh iya betul, aluminium adalah salah satu konduktor. Berarti benar ya, pemahamannya benar. Aktivitas siswa baik fisik maupun mental mulai membudaya. Ya. Jadi misalnya praktek ya, hand on, mind on approach. Praktek ya, kemudian berpikir, yaitu sudah mulai membudaya. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menguatkan konsep. Ingat, belajar konsep itu kalau dengan ceramah itu akan lebih mudah lupa ya, daripada belajar dengan pengalaman. Kontekstual ini mengkondisikan siswa untuk belajar dengan mengalami. Namun kelemahannya ternyata memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, guru harus menyiapkan betul-betul siswa harus bisa apa, dikondisikan bagaimana. Situasi kelas tidak kondusif jika guru tidak mampu mengorganisasi kelas. Sebagai fasilitator, guru harus intensif dalam melakukan pembimbingan kepada siswa ya. Proses pembimbingan bagi guru dalam mengendalikan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, bagi guru pun yang mungkin belum pernah menerapkan pembelajaran kontekstual ini perlu didampingi. Perlu diberikan pendampingan bagi guru lain. Kelebihan ya. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk ngajar.